Bersyukur kepada Tuhan, tahun ini DSCM Surabaya dan Malang boleh kembali berbagi dalam acara Peduli Kasih. 80 paket untuk Surabaya, 300 paket untuk Malang sudah terpenuhi. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang telah mendukung acara ini. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur hari ini saudara-saudara kita akan menerima baptisan di hari Minggu 18 Desember 2022. Selamat bergabung menjadi keluarga Allah. Mari bertumbuh bersama dalam kebenaran firman Tuhan. Bulan Desember ini banyak kegiatan yang bernuansa Natal. Tanggal 9 Desember, Gembala Senior telah melayani ibadah dan perayaan Natal di DSCM Banjarmasin. Tanggal 11 Desember, Sekolah Minggu DSCM Surabaya sudah mengadakan ibadah dan perayaan Natal. Di tanggal yang sama, 11 Desember, Wakil Gembala Bapak PDM Erlangga Pramudia Dharma melayani ibadah dan perayaan Natal di DSCM Denpasar. Bapak Erlangga juga melayani ibadah Natal dan pentas seni dari Sekolah Kristen Shining Star dan SMP YPK 1 Malang pada 16 Desember 2022. Berlanjut sore harinya, Bapak Wakil Gembala melayani ibadah Natal di Wulingi. Kami semua dari WPI DSCM Malang mengucapkan Selamat Natal 2022 dan selamat menyambut Tahun Baru 2023. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mendukung di dalam doa acara Natal Sekolah Minggu hari ini 18 Desember 2022 pukul 16 di NICC. Natal Tunas Remaja Jumat 23 Desember 2022 pukul 15 di NICC dan Natal Diaspora Generation pada tanggal 14 Januari 2022 pukul 17 waktu Indonesia Barat di NICC. Natal DSCM Malang dan Surabaya serentak pada tanggal 25 Desember 2022 pukul 9 di 4 tempat. Gedung Pondok Daud, Jalan Taman Prapen Indah, Blok C6-7 Surabaya. Geraha Samudra Kompleks Angkatan Laut, Jalan Yosudarso 1-3 Malang. Aula CPM Jalan Terusan Kesatrian 1 Malang. Dan Gedung NICC Jalan Lingkar Belimbing Indah nomor 2 Araya Malang. Itulah jemaat Tuhan informasi yang dapat kami bagikan. Mari kita juga mendukung ibadah dan perayaan Natal DSCM di cabang-cabang. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu saya mengundang untuk berdiri untuk segera kita mulai ibadah kita pada pagi ini. Namun saya juga akan menyapa bagi Bapak Ibu yang ibadah pada pagi ini mulai YouTube channel Sejahtera maupun Radio Sejahtera. Salam sehat, semangat dan sukacita. Mari kita bersama-sama sebelum kita masuk ibadah kita akan mengucapkan firman Tuhan di dalam Kitab Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang 33. Mari kita perkatakan dengan kesunyian hati kita dengan suara yang lantang. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu peroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Amin. Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga, Allah Sang Pencipta langit, bumi, lautan dan segala isinya. Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Yang saat pagi ini kami juga boleh mengucapkan syukur, terima kasih Tuhan yang telah memelihara di dalam setiap kami. Hingga pagi ini kami ada sebagaimana ada oleh karena anugerah Tuhan. Terlebih kami bersyukur, terima kasih buat waktu yang indah ini. Engkau telah membawa kami untuk kami masuk dalam hadirat Tuhan. Untuk kami beribadah kepadamu ya Tuhan. Untuk memuji menyembahmu ya Tuhan. Namun sebelum kami masuk dalam hadirat Tuhan. Untuk kami memuji menyembah Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan. Layakkan kami Tuhan, ampuni segala dosa salah kami. Kuduskan kami Tuhan, sehingga pagi ini kami seluruh umat-Mu Tuhan boleh berkenan untuk hadir di hadapan Tuhan. Untuk kami memuji menyembah-Mu Tuhan,
Untuk itulah Tuhan menyerahkan Tuhan buat setiap hamba-hambamu yang melayani, baik pemusik, pemuji, worship leader, pemandu LCD Tuhan, bahkan multimedia, terlebih hambamu yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-hambamu ini Tuhan, sehingga pelayan mereka berkenan menyukai hati Tuhan, dan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Karena sesungguhnya pertolongan kami ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang saat ini sudah ada di tengah-tengah kami. Dan kami menyerahkan ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan dan dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Boleh sekali lagi kita kasih sorak-sorai, tepuk tangan bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Kami bersyukur punya Allah yang setia, Allah yang tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Dan Kaulah Allah Immanuel itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam-Mu lah kami temukan kekuatan yang sejati. We worship you, Lord. Datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Sama-sama ya, katakan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kaulah kekuatan kami, Yesus Tuhan. Mari katakan, Bapakku datang, Bapakku datang untuk menyembah, untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam gelap. Kuasa-Mu jadi sempurna Tuhan. Kau cahaya bagiku. Yuk sama-sama katakan. Kau kuatkan aku Kami ada sebagaimana kami ada sampai di penghujung tahun ini Tuhan. Engkaulah yang menjadi kekuatan kami untuk kami bertahan. Kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kaulah pengharapan kami satu-satunya ya Tuhan. Dalam Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Boleh nyanyi lagi dari awal sambil bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam gelap. Kau Kau cahaya. Bersama-sama dengan anak kita mari katakan, oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel.
Sama-sama kita akan bersatu berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Haleluya. Mari Bapak Ibu, arahkan tangan Bapak Ibu ke anak-anak ini. Dan sebentar dia akan masuk dalam ibadah sekolah minggu. Supaya dia terus menerima pengurapan yang datang dari Tuhan. Sehingga memampukan anak-anak sejak kecil sudah mengenal Tuhan. Bapa di surga, sungguh kami mengucapkan syukur terima kasih. Oleh karena anugerah Tuhan, kami telah hadir tengah-tengah ibadah pada saat ini Tuhan. Dan kami boleh membawa anak-anak kekasih kami Tuhan. Yang Kau percayakan bagi kami Tuhan. Untuk kami mendidiknya Tuhan. Untuk membawa anak-anak ini Tuhan. Untuk mengenalkan Engkau Tuhan. Ini saatnya Tuhan. Kami menyerahkan keberadaan anak-anak kekasih kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Sementara anak-anak akan masuk dalam ibadah sekolah minggu, kami memohon kepadamu Tuhan, mengurapan-Mu dari tempat yang mengurapi setiap anak-anak ini Tuhan. Kau buat mereka semakin sejak kecil sudah mengenalkan Tuhan. Taruh roh-Mu Tuhan di dalam hati setiap anak-anak ini, untuk membawa anak ini mengenal akan Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau sedang mempersiapkan bagi anak-anak generasi ini Tuhan, untuk menjadi pengganti generasi kami, untuk menjadi pemimpin-pemimpin bangsa kami, untuk menjadi pemimpin di mana? Di kota kami Tuhan, bahkan di gereja-Mu tempat ini Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak kekasih kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati anak-anak ini Tuhan Yesus, alam kesehatannya, berkati Tuhan dalam pendidikannya Tuhan, berkati Tuhan dalam kehidupannya di dalam nama Yesus. Bahkan kami percaya Tuhan, untuk mengurapi, memampukan setiap anak-anak ini untuk menerima firman yang disampaikan oleh pengajarnya atau gurunya Tuhan. Sehingga firman yang disampaikan memberkati bagi anak-anak masa pertumbuhan anak ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih menyerahkan Tuhan juga kepada orang tuanya yang Kau percayakan untuk membawa anak-anak itu mengenalkan Engkau. Tuhan memberkati kedua orang tuanya, memberkati kesehatannya, berkati ibadah pelayanannya, berkati pekerjaannya, berkati keluarga rumah dengan segala kebutuhan keluarga dicukupan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Immanuel, Immanuel, Engkau beserta. Mari imani pujian ini, katakan Immanuel, sekali lagi katakan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Kau kuatkan, Kau kuatkan, aku bertahan. Worship you Lord. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau, mari umat Tuhan dengan segenap hati katakan, Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harap ya Tuhan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Mari nyatakan syukur-Mu, nyatakan sembah dan puji-Mu. Dia hadir, Dia sudah hadir di tempat ini. Kami sembah Kau,
Sumber kekuatan kami. Dengan segenap hati kami menyembah-Mu Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah. Mari umat Tuhan lebih lagi. Sembah dan puji Dia, dan puji. Oriala mata karabasi. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji, angkat tanganmu katakan sembah dan puji. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau. Biarlah Engkau bertata atas puji-pujian umat-Mu Tuhan. Sembah dan puji. Sarah. Boleh sekali lagi yuk katakan sembah. Sembah dan puji Dia, sembah. We worship You, we praise You, Lord. Sembah dan puji Dia, Sarah. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia, Sarah. Sekali lagi sembah, katakan berikan sorak-sorai yang panjang bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah sumber kekuatan kita, biarlah hati kita tetap percaya. Haleluya. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung dan keselamatanku. katakan hanya padamu. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota berlindung. Semuanya ku mau selalu bersyukur, sebab cinta takkan pernah gunung-gunung beranjak, tak pergi dari. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan dan. Bapak Ibu yang di rumah jangan mau kalah, katakan Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku, Dialah menara dan kota berlindung. One, two, three, go. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta. Katakan hatiku percaya, walaupun di gunung-gunung beranjak sekalipun, namun kasih setiamu tak pergi. Ayo umat Tuhan katakan,
ku mau selalu gak kedengaran sebab cintamu padaku takkan. Amin. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak sekalipun, tak pergi dariku. Siap, katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih tak pergi dariku. Haleluya, haleluya. Kasih setianya takkan pernah beranjak dari setiap kita yang percaya. Amin. Boleh dong sekali lagi kasih sorak-sorai tepuk tangan panjang bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Wow, haleluya. Luar biasa, silakan duduk Bapak Ibu dikasih. Ya Yesus yang telah lahir bukan saja untuk menebus setiap dosa-dosa kita, tapi juga Dia menyembuhkan setiap sakit penyakit kita. Haleluya. Sama-sama katakan. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidup menjadi manusia. Sama-sama katakan, di tengah gelap dunia, di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku. Dengan hati bersyukur, sama-sama yuk katakan. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah. Kau juru lahir di hatiku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Haleluya, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, bersama-sama yuk katakan, di tengah gelap dunia, di tengah gelap dunia, terang-Mu beri terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku. Bersama-sama yuk katakan, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah. Sambil bangkit berdiri bersama-sama, katakan, dan ku akan memuji-Mu, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubahi. Sekali lagi
Ayo bersama-sama karena dan ku akan memuji-Mu. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya. Adalah juru selamat kita. Lahir di hatiku, mengubah hidupku, mengubah hidupku, mengubah hidupku, mengubah hidupku. Haleluya. Mari ambil waktu sejenak untuk bersyukur kepada Tuhan. Biarlah penyembahan setiap kita pagi hari ini menjadi penyembahan yang berbau harum. Yesus, Marialah Masya Allah, kami sembah Tuhan, Kau Allah yang terima Sungguh kami datang dengan segala kerendahan hati kami pagi hari ini Tuhan. Ingin hati yang terbuka sehingga Engkau menyelidiki setiap hati dan hidup kami hari ini. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan takhta kasih karunia-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Bahkan dimanapun saat ini kami berada, Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan Engkau Roh Kudus yang akan berbicara kepada setiap kami melalui firman-Mu. Oleh sebab itu kami berdoa pagi hari ini Tuhan, kami membuka hati kami, membuka hidup kami. Dan kami mengizinkan Roh Kudus, mengizinkan Tuhan untuk berbicara kepada setiap kami. Sehingga hidup kami semakin hari semakin diperbaharui oleh firman-Mu. Firman-Mu yang mengajar kami, yang menegur kesalahan kami, yang memperbaiki hidup kami Tuhan. Yang membawa kami semakin hari semakin bertumbuh. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kami mau katakan bahwa kalau kami ada sampai hari ini, semua hanya karena kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya luar biasa ya. Kita harus menjadi orang-orang Kristen yang luar biasa. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Kalau kita selalu mengatakan bahwa Tuhan kita luar biasa, tapi dalam kehidupan kita pada nyatanya bahwa kadang-kadang kita tidak menjadi orang Kristen yang exciting begitu ya. Yang kayaknya aduh kalau lihat masalah dan masalah terus. Padahal masalah itu akan selalu ada dalam setiap hari, dalam setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, sebuah pertanyaan yang selalu saya tanyakan kepada diri saya sendiri dan kepada beberapa orang yang kalau saya temui ketika menjelang Natal adalah bagaimana seharusnya kita menyambut Natal dalam setiap tahun. Ya.
Bagaimana seharusnya kita menyambut Natal? Pertanyaan yang sama saya ajukan kepada kita saat ini, bagaimana seharusnya kita menyambut Natal tahun ini? Bagaimana seharusnya sikap hati dan hidup kita menyambut kelahiran Sang Juru Selamat? Apakah Natal hanya akan menjadi sebuah peristiwa yang kita rayakan setiap tahun sebagai orang Kristen, yang kalau kayaknya orang Kristen kalau nggak rayakan Natal nggak afdol gitu ya. Sama kayak orang Kristen kalau nggak ibadah hari Minggu kayaknya ada yang kurang. Apakah peristiwa Natal hanya akan menjadi sebuah rutinitas yang tidak memiliki makna apapun di dalam hidup kita? Pertanyaan itu harus menjadi bagian dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya yang merayakan Natal setiap tahun. Kenapa? Karena itu menjadi sesuatu yang penting supaya ada sebuah koreksi yang kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari, setiap tahunnya, sehingga akhirnya kita bisa bertanya begini, apakah ada sebuah pertumbuhan yang signifikan di dalam kehidupan kita pada Natal tahun ini dibandingkan dengan Natal tahun lalu? Ya kan, biasanya orang hanya bikin resolusi itu di akhir tahun. Jarang orang bikin resolusi di Natal. Tahun depan saya akan turun misalnya berat badan mungkin ya. Atau tahun depan saya akan diet, tahun depan saya akan lakukan, tahun depan saya akan lakukan ini. Apakah peristiwa Natal hanya akan menjadi sebuah rutinitas yang tidak memiliki makna apapun di dalam kehidupan kita? Karena seringkali kita kemudian berfokus hanya kepada apa yang menjadi perayaan saja, tapi kita seringkali lupa kepada apa yang menjadi makna dari Natal itu sebenarnya. Apa yang akan muncul di dalam benak kita ketika kita sudah mulai masuk di dalam bulan September, Oktober, November, sampai kepada Desember? Mungkin baju baru, mungkin mau liburan kemana kita tahun ini ya. Atau mungkin juga kita berpikir bahwa dekorasi seperti apa yang kita akan lakukan tahun ini. Ya. Apakah pohon Natal tahun ini akan lebih tinggi daripada pohon Natal yang tahun lalu? Biasanya akan muncul pertanyaan hal-hal yang seperti itu. Hadiah apa yang akan saya terima tahun ini? Istri-istri sudah mungkin mulai menargetkan suaminya. Ini ya Pak, jangan lupa ya. Mumpung diskon. Bapak-bapak juga sudah mulai memikirkan apa yang harus dia beli untuk dirinya sendiri. Hadiah apa yang akan saya terima tahun ini? Ya. Seringkali kita sibuk dengan mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perayaan yang luar biasa, sehingga tidak jarang membuat kita lupa makna dari Natal itu sendiri. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh merayakan, justru kita harus merayakan kelahiran Sang Juru Selamat. Tetapi jangan sampai karena kita terlalu fokus kepada sebuah perayaan, sampai akhirnya kita lupa dengan esensi dari sebuah perayaan Natal itu sendiri. Kita mengabaikan berita utama dari Natal itu sendiri. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar bersama-sama. Saya juga belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari peristiwa Natal. Biasanya kalau Natal tuh kita selalu gembala, malaikat, ya kan, kalau drama-drama Natal kan selalu begitu tuh. Domba-domba, orang majus ya. Meskipun orang majusnya tidak dibilang dalam Alkitab 3, tetapi 3 dari tahun ke tahun. Gak ada perubahannya gitu ya. Selalu seperti itu. Oleh sebab itu renungan saya pagi hari ini saya ingin kasih judul Natal versi Simeon. Mari kita buka dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua ayat 25 sampai ayat yang ke-32. Yang sudah dapat katakan amin. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah dapat semua karena sudah ada di depan. Ya. Injil Lukas pasal yang kedua ayat 25, kita akan baca ayat 25 sampai ayat yang ke-32. Supaya terjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat DSCM, mari kita baca secara bergantian ya. Saya baca ayat 25, Bapak Ibu Saudara baca ayat 26 dan kita bergantian sampai 32. Demikian firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang yang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus.
ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Nah, jarang sekali kalau kita melakukan drama Natal atau mungkin sesuatu kita merayakan Natal, jarang sekali kita berbicara tentang Simeon, betul ya? Nah, Lukas tidak secara jelas atau tidak secara gamblang menjelaskan siapakah Simeon ini dan apa yang sebenarnya yang dia lakukan. Tetapi ternyata sebenarnya dia menjadi bagian penting di dalam sebuah peristiwa yang luar biasa ini, yaitu kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Informasi yang jelas dari pembacaan kita adalah bahwa namanya adalah Simeon, tinggal di Yerusalem, dia seorang yang benar dan juga saleh. Dia seorang yang sedang menunggu penghiburan bagi Israel. Dan yang pasti Roh Kudus ada di atasnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kehidupan Simeon dalam menantikan kehadiran Sang Juru Selamat? Itu sebabnya di awal tadi saya bertanya kepada kita semua, bagaimana sikap hati kita? Bagaimana seharusnya hidup kita? Bagaimana seharusnya cara kita untuk menyambut Natal di dalam setiap tahun kehidupan kita? Karena seringkali kita gagal menjadi orang Kristen, kita gagal menjadi orang percaya yang punya sikap hati yang benar ketika kita sedang menyambut kehadiran Sang Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya pagi hari ini kita akan belajar dari seorang yang bernama Simeon. Nah, di ayat 25 dikatakan bahwa adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Simeon disebutkan oleh Lukas sebagai seorang yang benar dan juga apa? Saleh. Seorang yang benar dan juga saleh. Nah, kata benar yang dipakai di ayat ini adalah kata dikaios. Kata dikaios. Nah, di dalam Alkitab ada beberapa makna dari kata dikaios ini. Nah, dikaios atau orang benar dalam konteks tulisan-tulisan Rasul Paulus itu punya pengertian begini. Semua orang yang percaya kepada Yesus, percaya kepada kematian dan kebangkitan Yesus, maka mereka memiliki status hukum yang berubah. Itu kata dikaios atau orang benar menurut teologi dari Paulus. Artinya begini, semua orang Kristen, semua kita yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang percaya bahwa Yesus itu mati, kemudian bangkit dan naik ke sorga, itu dikatakan sebagai orang benar. Termasuk kita semua. Dan saya percaya bahwa kita semua hari ini adalah orang-orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Mereka adalah orang-orang yang punya status yang berubah. Dulu di hadapan Allah, mereka ini adalah orang-orang yang berdosa, betul? Tetapi kemudian dalam perjalanan kehidupan kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima Dia sebagai Juru Selamat yang pribadi dalam kehidupan kita percaya bahwa Dia mati, lalu kemudian Dia bangkit, lalu kemudian Dia naik ke sorga, status hukum kita dari orang yang berdosa itu berubah menjadi orang-orang yang benar. Artinya bahwa orang benar di sini memiliki pengertian adalah orang-orang yang dibenarkan hanya karena anugerah Tuhan, oleh karena iman dan percaya kita kepada Yesus. Itu menurut Paulus. Tetapi kata dikaios, orang benar di dalam tulisan Lukas ini, bagi Simeon ini adalah dalam konteks dia berbicara tentang perilaku atau tingkah laku. Orang benar dalam pengertian Lukas lebih mengarah kepada teladan hidup, keteladanan kehidupan seseorang
yang sampai pada akhirnya dia layak mendapatkan predikat sebagai orang benar. Jadi kalau tadi itu karena kita dibenarkan, kita menjadi orang percaya, kita dengan mulut mengaku, dengan lidah mengaku, lutut bertelut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kemudian kita dibenarkan. Tetapi dalam konteks Lukas berbicara tentang Simeon, dikaios di sini, dibenarkan di sini, orang benar di sini adalah seseorang yang punya kualitas kehidupan yang begitu luar biasa baiknya, yang begitu luar biasa hidupnya, sampai pada akhirnya dia punya predikat sebagai orang benar. Nah, di dalam Alkitab, orang benar seringkali dikaitkan dengan nabi-nabi. Sehingga orang-orang benar ini bukan orang yang sembarangan. Karena apa? Karena mereka punya hidup yang luar biasa dan bisa menjadi teladan. Dan Simeon merupakan salah satunya. Jadi tidak menurut apa yang Lukas katakan, predikat orang benar yang diberikan kepada Simeon itu tidak semua orang bisa mendapatkan predikat itu. Dari semua kita yang hadir pagi hari ini, mungkin saja hanya ada beberapa orang yang mendapatkan predikat itu. Kalau menurut pengertian dari Lukas. Karena apa? Karena dia harus punya kualitas kehidupan yang sungguh-sungguh benar yang bisa dilihat oleh orang lain. Nah itu. Selain benar, Simeon juga orang yang saleh. Nah kata saleh di sini dipakai kata eulabes. Eulabes. Nah bacanya eulabes. Nah pengertian kata eulabes artinya saleh, sangat berhati-hati dan takut akan Tuhan. Wow. Saudara, sudah orang benar, saleh. Orang yang hidupnya hati-hati, orang yang hidupnya sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Sehingga pengertian benar dan saleh di sini menunjuk kepada sebuah kedalaman hidup rohani yang dipraktekkan oleh Simeon yang begitu luar biasanya sampai pada akhirnya dia didapati sebagai seorang yang benar, seorang yang adil, sangat berhati-hati, hidupnya saleh dan takut akan Allah. Arah hidup yang ditunjukkan oleh seorang Simeon hanya kepada penantian akan datangnya Mesias di dalam kehidupan dia. Tidak mengherankan makanya hidup Simeon itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Bahkan ketika dia datang ke bait suci itu tadi dikatakan oleh pimpinan Roh Kudus. Nah, pertanyaan bagi kita hari ini Bapak Ibu Saudara, berapa banyak dari kita yang dalam penantian akan perjumpaan dengan Kristus itu terus menjaga kehidupan kita seperti Simeon yang hidupnya benar dan saleh. Itu pertanyaan penting bagi setiap kita. Karena apa? Karena kehidupan kita sebagai orang Kristen, kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus harus menjadi teladan, harus menjadi terang, harus menjadi garam, harus menjadi berkat. Amin. Itu sebabnya kalau kita gagal punya pengertian akan hal ini, kita gagal menjadi orang Kristen. Simeon di dalam penantiannya menantikan seorang Mesias, dia menjaga kualitas hidupnya sedemikian rupa. Dia menjaga hidupnya sampai mendapatkan predikat orang benar dan saleh. Pertanyaannya bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Di dalam penantian kita akan Kristus, di dalam perayaan-perayaan Natal kita, di dalam sepanjang tahun kehidupan kita, apakah ada sesuatu yang kemudian menjadi kebanggaan hidup kita, yang kemudian kita bisa bilang begini, saya seseorang yang diberkati Tuhan, kemudian saya adalah seseorang yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tapi predikat itu bukan datang dari kita, tapi pengakuan dari orang yang melihat bahwa hidup kita adalah benar dan saleh. Itu harus menjadi pertanyaan besar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Ketika menyambut Natal, apakah ada introspeksi diri yang kita lakukan sehingga kita bisa mengetahui bahwa ada sebuah kehidupan yang patut dibanggakan sebagai umat milik kepunyaannya. Amin. Berat ya. Apakah dalam penantian kedatangan Kristus kali yang kedua,
Kita menjaga kekudusan kehidupan kita sedemikian rupa sehingga kita didapati sebagai orang-orang yang setia dalam pengiringan kita akan Tuhan. Atau justru sebaliknya, kita berputar-putar dengan kehidupan yang penuh dengan dosa, walaupun kita sudah mengerti tentang kebenaran. Atau sebaliknya, kita setiap tahun hidup dalam sebuah kehidupan yang justru menyakitkan hati Tuhan, meskipun kita tahu bahwa Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus dosa saya dan saudara. Tapi kalaupun kita sudah tahu kebenaran, kita masih saja hidup di dalam kehidupan yang pada akhirnya membuat hati Tuhan sedih. Itu sebabnya di awal saya tanyakan kepada kita semua, bagaimana sikap hati kita, bagaimana kehidupan kita ketika kita mempersiapkan Natal tahun ini. Ketika kita mempersiapkan sambutan yang terbaik kepada kehadiran Sang Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Apakah hanya akan menjadi sebuah perayaan begitu saja? Tetapi kita sungguh-sungguh mengerti, kita sungguh-sungguh taruh Kristus di dalam hati dan hidup kita. Hari ini, layakkah kita disebutkan sebagai orang yang benar dan salah? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat rohani kita cemar dan dinajiskan oleh dosa, maka mata fisik kita menjadi buta. Seringkali kita tidak menyadari kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, betul? Meskipun kita ke gereja setiap hari Minggu, meskipun kita ikut MK, tapi ketika kita tidak menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah tahu bahwa Allah sebenarnya sedang bekerja di dalam hidup kita. Itu sebabnya penting sekali untuk kita menyadari bahwa kehidupan kita ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Kita nggak perlu repot-repot untuk membayar upeti supaya kita ini diselamatkan. Hanya karena kasih dan anugerah Tuhan kita ini diselamatkan. Sekarang bagian kita adalah bagaimana kita menjaga kehidupan kita. Itu yang sering kali kita lupa. Benar atau betul? Kita hanya puas menjadi orang Kristen, kita hanya puas menjadi orang yang rajin beribadah, tapi kita nggak sampai kepada batas di mana orang lain apakah bisa diberkati dengan hidup kita atau enggak. Lalu kemudian kita menjadi orang Kristen yang egois, yang hanya memikirkan diri sendiri. Saya nggak peduli apakah dia diberkati dengan hidup saya nggak peduli. No, kita diperintahkan untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang, untuk menjadi garam. Kalau di dalam ketidakpedulian kita, bahwa hidup kita harus menjadi berkat bagi orang lain, artinya garam itu sudah tawar. Dan Alkitab katakan ketika garam itu menjadi tawar, maka dia akan dibuang dan diinjak-injak orang. Artinya kita sudah gak ada gunanya lagi sebagai orang Kristen. Itu sebabnya mari di dalam momen menyambut Natal tahun ini, saya mengajak kita semua. Ya, saya tidak sedang khotbah Natal ya. Tapi karena memang momennya pas gitu ya. Saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan, kembali mengoreksi, kembali introspeksi setiap kehidupan kita masing-masing. Apakah ada sebuah pertumbuhan yang terjadi dalam kehidupan kita setiap tahun? Ataukah hanya menjadi sebuah kehidupan rutinitas yang begitu saja terjadi setiap tahun? Apakah hari ini ada sesuatu yang kemudian menjadi berkat bagi orang lain melalui kehidupan kita? Atau kehidupan kita justru makin tahun makin jadi batu sandungan? Layakkah kita disebutkan seorang yang benar dan saleh? Pertanyaan itu mari tanyakan dalam hati dan hidup kita setiap hari. Supaya ada koreksi dan introspeksi dalam kehidupan kita. Amin. Belajarlah dari seorang Simeon yang walaupun dalam penantian yang cukup lama dia tetap terus menjaga kehidupannya sampai dia mendapatkan predikat seorang yang benar dan saleh. Seorang yang punya teladan hidup yang begitu luar biasa. Simeon adalah representasi perwakilan dari sisa Israel yang dengan rindu menantikan penggenapan janji penyelamatan dari Allah. Kalau kita baca dalam perjanjian lama, kelahiran Yesus telah dinubuatkan sejak perjanjian lama. Membuat Simeon mengerti bahwa penantiannya
akan penggenapan janji Allah dan pengharapannya akan Allah tidak menjadi sia-sia. Amin. Simeon sedang menantikan penghiburan bagi Israel. Ayat itu dikatakan ayat 25 selanjutnya. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Kata menantikan dipakai juga di ayat 38. Kalau kita lihat di ayat 38. Di situ dikatakan bahwa dan pada ketika itu juga datanglah ia di situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Nah, kata yang sama sebenarnya dari yang dipakai di ayat 25 itu kata yang sama dalam bahasa Yunani juga dipakai di ayat 38. Jadi kita bisa punya pemahaman bahwa Simeon yang menantikan penghiburan bagi Israel artinya dia sedang juga menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Nah, Bapak Ibu, kita tahu bahwa pada waktu itu bangsa Israel berada di bawah penjajahan Romawi, ya. Makanya kan setiap di drama-drama Natal selalu itu tidak pernah kelupaan prajurit Romawi dengan topi jengger ayam di atasnya itu, ya. Nah, sebelumnya berada di bawah penjajahan Yunani, sebelumnya lagi di bawah penjajahan Persia, lalu sebelumnya lagi di bawah penjajahan Babel. Jadi bangsa Israel selalu ada di dalam penjajahan, selalu ada di dalam tekanan. Orang-orang semacam inilah yang membutuhkan kelepasan dan penghiburan. Dan bagi bangsa Israel, Mesias yang dinantikan itulah yang akan menjadi pembebas dan penghibur bagi mereka. Itu sebabnya ketika Simeon tahu betul Yesus lahir, Mesias lahir, dia mengerti betul bahwa penghibur, raja itu sudah lahir. Salah satu berita penting dari Natal adalah penggenapan janji Allah dan pengharapan kepada Allah tidak akan pernah sia-sia. Amin. Penggenapan janji Allah dan pengharapan kepada Allah tidak akan pernah sia-sia. Bapak Ibu Saudara, bayangkan berapa ratus tahun penantian bangsa Israel pada waktu itu menantikan seorang Mesias. Bukan hanya bagi seorang Simeon, tapi juga bagi Israel. Bukan hanya bagi Israel. Pengharapan itu ada juga bagi kita hari ini. Bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nubuatan tentang Mesias sejak perjanjian lama itu digenapi dengan lahirnya Sang Juru Selamat. Ayat 26 mengatakan bahwa kepada Simeon telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Dan janji itu terpenuhi. Betul? Di ayat 29 dikatakan, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Itu menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang setia kepada janji-janjinya. Amin. Allah kita adalah Allah yang selalu berjanji dan dia tidak pernah lupa dengan janjinya. Dia tidak pernah ingkar dengan janjinya. Dia selalu menggenapi setiap janji-janjinya. Haleluya. Itulah Allah kita. Apa yang dialami oleh Simeon itu membuktikan akan hal itu. Dan saya percaya bahwa setiap kita hari ini yang juga sedang menantikan penggenapan janji Tuhan, bahwa akan menantikan penggenapan itu dengan setia dan penuh harap kepada Allah kita. Mungkin saja ada di antara kita yang hadir sedang menunggu akan hal itu. Jangan pernah hilang pengharapan. Amin. Jangan pernah berhenti untuk percaya. Karena pribadi yang berjanji dalam kehidupan kita itu bukan pribadi yang gampang untuk ingkar janji. No. Dia bukan seperti seorang pacar yang kemudian berjanji lalu lupa akan janjinya. Seringkali kan begitu. Dia bukan seorang manusia yang kemudian berkata tapi kemudian tidak melakukan apa yang dia katakan. Allah kita tidak seperti itu. Kehadiran saudara pagi hari ini menunjukkan bahwa Allah itu setia. Itu sudah menjadi cukup alasan untuk kita bisa memuji dan menyembah Dia.
Tapi berapa banyak dari kita yang seringkali lupa akan hal ini? Berapa banyak dari kita yang kemudian kecewa sama Tuhan hanya karena mungkin Tuhan belum jawab doanya. Berapa banyak dari kita yang kemudian tidak mau lagi percaya kepada Tuhan hanya karena Tuhan bilang begini, waktunya belum. Padahal kita seringkali nyanyikan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Begitu Tuhan bilang oke, belum waktunya, ngambek kita sama Tuhan. Tidak ada pernah catatan di dalam Alkitab bahwa Simeon kemudian katakan, Tuhan kelamaan setelah aku lewat. Keburu saya pulang ke rumah Bapa. Saya tidak melihat penggenapan janji itu. Simeon tidak bilang begitu. Karena Simeon tahu betul dia Allah yang berjanji. Dia Allah juga yang akan menggenapi setiap janjinya. Itu sebabnya bagi setiap kita pagi hari ini yang mungkin sedang menunggu di dalam janji itu, jangan pernah berhenti percaya, amin. Sebab dia Allah yang setia, dia Allah yang tidak pernah ingkar, dia Allah yang tidak pernah berbohong. Jika dia berjanji, pasti akan digenapi. Haleluya. Nah, kita suka nih yang begini-begini. Amin. Ya. Tapi begitu, aduh Tuhan, kita agak sedikit bergeser. Nah, Bapak Ibu Saudara, sikap Simeon saat dia melihat bayi Yesus yang dibawa oleh Maria dan Yusuf ke bait Allah mengungkapkan isi hati yang dipenuhi dengan perasaan syukur yang tidak terkira. Langsung mengenali bahwa bayi yang dibawa Maria dan Yusuf adalah bayi yang ditunggu-tunggu kelahirannya. Penantian dari generasi ke generasi akan janji yang kudus itu. Simeon yang berhati tulus dan saleh hidupnya bisa melihat bahwa kelahiran bayi Yesus tidak hanya membawa keselamatan bagi bangsa Yahudi, tetapi juga menjadi kemuliaan bagi bangsa Israel. Kembali pertanyaan saya di awal tadi, bagaimana sikap kita, bagaimana seharusnya kita menyambut Natal setiap tahunnya? Apakah kedatangan kita ke rumah Tuhan sungguh-sungguh dengan tujuan untuk bertemu dengan Yesus, sang bayi Natal itu? Apakah kita pernah berpikir dalam kehidupan kita, kita pernah bertanya dalam kehidupan kita, dalam setiap perayaan-perayaan Natal yang kita lakukan, apakah kita sungguh-sungguh datang untuk bertemu dengan sang juru selamat itu? Atau mungkin di dalam setiap perayaan Natal kita datang, kita hanya ingin melihat dekorasinya keren. Atau mungkin kita ingin melihat tim praise and worship-nya keren. Atau kita ingin dengar pengkhotbahnya khotbahkan tentang apa. Apakah ada janji yang menghiburkan hatiku untuk masuk tahun baru. Apakah kedatangan kita ke rumah Tuhan sungguh-sungguh dengan tujuan untuk menyambut kelahiran sang juru selamat. Sungguh-sungguh bertemu dengan Yesus ataukah ada motif-motif yang lain ketika kita datang ke rumah Tuhan. Saya tidak sedang hanya berbicara tentang ibadah pada waktu Natal, tetapi dalam ibadah-ibadah kita setiap minggu, dalam MK-MK kita, dalam semua ibadah yang kita ikuti. Apakah kita sungguh datang dengan penuh harap untuk bertemu dengan Yesus? Terkadang kita datang dengan motivasi yang salah dalam ibadah. Kita datang ke sebuah ibadah bukan sebagai pribadi yang rindu dengan Tuhan. Benar atau betul? Kadang-kadang. Tapi kadang-kadang kita datang ke ibadah hanya untuk menjadi seorang pengamat dan kritikus di dalam rumah Tuhan. Saya kasih contoh. WL-nya false. Singernya kaku. Ya elah, dekorasinya gitu-gitu aja tiap minggu. Ya dia lagi. Ya yang khotbah itu lagi isinya. Mana ngomongnya kayak orang darah tinggi pula, marah-marah. Ya kan? Saya maksudnya. Saya itu sering kali kalau setiap selesai khotbah gitu, selalu ada yang datang.
Marah-marah terus Bapak ini. Loh saya nggak marah, saya orang Ambon. Intonasi nada saya memang seperti itu. Ya, rumah saya kalau di Ambon itu di pinggir laut. Jadi kalau ngomong itu wah harus kenceng, kalau nggak kedengaran. Itu terbawa sampai saya ke Jawa sini. Ya, beberapa kali setiap kali saya selesai khotbah begitu, tadi khotbahnya marah-marah, saya nggak marah, emosi. Ya, kita sering menjadi pengamat, kadang-kadang tidak sedikit juga kita jadi kritikus ya. Kok gitu sih khotbahnya? Kok nggak nyambung sih ayatnya? Loh, kok kayak begitu sih nyanyinya? Kok kayak gini sih ibadahnya? Lalu kemudian kita mulai membanding-bandingkan, kita menjadi pengamat yang kemudian membanding-bandingkan. Padahal sudah dibilang ojo dibanding-bandingke. Ya. Loh, ruangan ibadahnya kok gini-gini aja sih tiap minggu, gak ada yang istimewa dan lain sebagainya. Kita kemudian tidak ada lagi yang bisa diamati di depan, lalu mulai mengamati. Ini orang bajunya tiap minggu gini-gini aja. Mukanya kok gitu-gitu aja sih tiap minggu. Kayak masalah wong iki rek. Biasanya kita seperti itu. Esensi dari sebuah ibadah adalah perjumpaan umat Tuhan dengan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu ketika kita datang ke rumah Tuhan, setting dari rumah bahwa aku datang untuk ketemu dengan Tuhan. Setting dari rumah bahwa aku datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Aku gak sedang pingin lihat aku gak peduli apakah mereka ini bermain bagus atau tidak. No, karena setting dari rumah kita, saya datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Gak peduli kiri kananmu itu nyembah atau enggak, yang penting kamu nyembah. Setting dari rumah bahwa aku datang untuk dengar apa yang Tuhan bicara melalui firman-Nya. Entah yang menyampaikan itu dari A ke C, D ke F, G ke H. Lalu kembali ke Z, lalu kembali ke A. Tidak peduli. Yang penting bahwa kita setting dari rumah untuk hati kita. Bahwa ketika kita datang ke tempat ini, ke ruang ibadah, ke rumah Tuhan. Kita mau dengar apa yang Tuhan bicara kepada kita. Amin. Apa yang Tuhan mau bicara kepada kita melalui firman-Nya. Itu yang harus kita setting dari hati kita. Itu yang dilakukan oleh Simeon, itu yang dialami oleh Simeon dalam penantiannya ketika dia tahu bahwa ada bayi Yesus. Dia menyambutnya dengan penuh sukacita, dengan tidak ada motivasi yang lain. Sampai dia bisa bilang begini, sudah Tuhan aku udah lihat. Gak apa-apa sekarang kalau kamu mau panggil aku, gak masalah. Itu sikap hati dari seseorang yang menantikan Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Jadi mari mulailah rubah settingan hati kita setiap minggu mulai hari ini. Ya. Saya belajar begini Bapak Ibu. Saya mengikuti sebuah conference internasional. Lalu ada seorang pemimpin di dalam organisasi kami di YWeb. Dia bicara begini, dia ceritakan pengalaman dia. Dia ceritakan tentang pengalamannya. Dia seorang pemimpin, lalu ada tim kemudian datang ke tempat dia di India. Nah, ketika tim itu datang, tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu. Dan dia bilang, wah saya tuan rumah di sini, kamu harus ikutin semua aturan saya dan lain sebagainya. Pokoknya tidak sesuai. Lalu kemudian tim ini kembali dan kemudian mereka cerita kepada leader mereka, kepada pemimpin mereka. Ditegurlah pemimpin yang di India ini. Ketika ditegur dia merasa, wah kok aku ditegur begini-begini. Ya. Satu ketika lalu kemudian ada seseorang yang berbicara kepada dia dan mengatakan seperti ini. Sam, tidak peduli bagaimana seseorang menyampaikan sesuatu kepadamu, tidak peduli kapan waktunya, tidak peduli bagaimana sikapnya ketika dia berbicara kepada kamu, tetapi ketika ada sebuah kebenaran di dalam perkataan itu, berubahlah. Bukankah seringkali kita fokus hanya kepada, kok cara dia ngomong kayak gitu sih? Kok pendetanya khotbahnya keras amat? Wah waktunya gak pas, kok ditegurnya di depan orang. Seringkali kita fokus kepada hal-hal yang seperti itu bukan?
Tapi kita jarang sekali fokus kepada isi, apakah ada kebenaran di dalam perkataan itu, dan kemudian kita mulai berubah. Itu sebabnya setting dari rumah tentang hatimu, ketika kita datang kepada Tuhan, setting dari rumah. Apakah memang khotbah itu entah dia benar atau salah cara menyampaikannya, ketika ada kebenaran di dalamnya, itu yang harus kita terima. Miliki sikap hati seperti Simeon yang kemudian menyambut Yesus dengan begitu luar biasanya. Oleh sebab itu perjumpaan pribadi dengan Kristus harus menjadi titik balik perubahan kehidupan seseorang. Bohong kalau dia bicara bahwa dia ketemu dengan Yesus, tapi hidupnya tidak punya perubahan. Bohong kalau dia bicara dia bertemu dengan Yesus dalam ibadah, tetapi ketika selesai ibadah hidupnya menjadi batu sandungan. Karena perjumpaan dengan Kristus harus menghasilkan perubahan kehidupan. Tidak ada yang lain. Amin. Tidak ada yang lain. Itu sebabnya tema Natal tahun ini. Maka pulanglah mereka dari jalan yang lain. Tidakkah ada hal yang lain selain perubahan kehidupan karena kita berjumpa dengan Kristus di dalam setiap ibadah-ibadah kita. Sehingga supaya ketika kita keluar dari ruangan ini, orang bisa bilang begini, wow, saya diberkati dengan hidupmu. Saya lihat ada Kristus dalam hidupmu. Saya diberkati dengan perkataanmu, saya diberkati dengan tingkah lakumu, saya diberkati dengan cara bagaimana kamu mengambil keputusan, saya diberkati bagaimana caranya kamu memimpin, saya diberkati dengan semua yang kamu lakukan di dalam hidupmu. Itu baru namanya orang Kristen sejati. Tapi kalau selama kita beribadah dan kita tidak punya perubahan dalam kehidupan kita, pertanyaan besar di dalam hidup kita. Ayat 28 Lukas pasal 2 mengatakan ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Perjumpaan dengan Kristus harus membawa kita kepada sebuah level iman kehidupan yang pada akhirnya orang bisa sangat diberkati. Sehingga pujian kita seperti Simeon yang berisi tentang rasa syukur karena perjumpaan itu, pengakuan akan Allah dan berita keselamatan yang bisa didengar oleh semua orang. Amin. Itu sebabnya mari dalam menyambut Natal tahun ini kita menyelidiki hati dan hidup kita kembali. Apakah kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan motivasi untuk bertemu dengan Tuhan seperti Simeon yang sangat bersukacita karena berjumpa dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya akan akhiri dengan sebuah pertanyaan kepada kita semua pagi hari ini. Bagaimana kita menyambut Natal tahun ini? Bagaimana kita mempersiapkan hidup kita untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat? Mari kita berdoa. Engkaulah berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari sekali lagi dengan kesungguhan hati katakan Engkaulah
Terima kasih Bapa. Engkau dahsyat dan ajaib dalam menuntun kehidupan umat-Mu Diaspora Sejahtera. Hari ini Tuhan kami percaya Engkau menjadikan kami Simeon-Simeon akhir zaman. Kami dapat hidup saleh dan benar, bukan oleh kekuatan kami, tapi kuasa Roh-Mu yang memimpin kami, sehingga kami menjadi umat yang Kau harapkan untuk membawa bangsa kami kepadamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Kiralah masyarakat. Kami percaya Tuhan. Terima kasih. Berkati hamba-Mu, Bapak Alek Nanlohi, yang telah menyampaikan isi hati-Mu dengan begitu dahsyat Tuhan. Singkapkan rahasia-Mu lebih luas lagi Tuhan. Agar pendeta atau hamba-Mu ini Tuhan dapat membawa jiwa-jiwa baru untuk datang kepadamu. Berkati apa yang dibutuhkan Tuhan. Apapun juga, baik jasmani maupun rohani, Engkau Allah yang memelihara hamba-Mu ini. Luar biasa Tuhan. Pagi ini kehadiran-Mu luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk gereja-Mu yang ada di Indonesia. Akhir-akhir ini banyak tekanan Tuhan dan aniaya, di mana gereja-Mu tidak boleh merayakan kehadiran-Mu di bumi ini. Tuhan kami mohon pertolongan-Mu atas gereja-gereja-Mu yang saat ini Tuhan mengalami aniaya. Kami percaya di balik rencana-Mu yang besar itu Tuhan, aniaya terjadi, diizinkan untuk memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan Kau memberikan kekuatan dan penghiburan baru untuk umat-Mu yang teraniaya, dimanapun mereka saat ini berada. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia. Dalam segala perkara yang ada di Indonesia Tuhan. Baik situasi panas yang ada di dalam politik, budaya, sosial, apapun juga Tuhan. Engkau yang berkuasa atas Indonesia. Memberkati para pemimpin Tuhan, bahkan pemimpin yang akan datang. Engkau sudah siapkan yang terbaik buat Indonesia. Kami percaya Bapak. Kami percaya. Terima kasih Bapak, berkati presiden kami, wakil presiden dan seluruh jajaran yang ada. Mulai pusat sampai daerah Tuhan. Engkau memberkati setiap mengambil keputusan yang ada di Indonesia. Terpuji nama-Mu Bapa. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk di SCM dimanapun Kau dirikan. Tuhan, mulai dari tempat ini Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Siapapun Tuhan yang saat ini beribadah pada pagi hari ini, Tuhan kami percaya, Kau sanggup mengubah kehidupan anak-anak-Mu, bukan oleh karena kekuatan manusia, tapi Engkau sendiri Tuhan. Firman dan Roh-Mu mengubah setiap anak-anak-Mu itu Tuhan. Di SCM Sejahtera menjadi terang bagi dunia. Karena kami percaya Tuhan, segala teknologi sudah tersedia dan sudah dimanfaatkan oleh gereja-Mu ini. Berkati gembala sidang kami Tuhan, Bapak Sudi Dharma,
dengan seluruh keluarga besarnya. Juga untuk Wakil Gembala Sidang kami, Bapak Erlangga Tuhan, Engkau memberkatinya Tuhan. Apapun yang dibutuhkan oleh gerejamu, apapun yang dibutuhkan oleh pemimpin kami, dan seluruh pengerja-pengerjamu Tuhan, bahkan jemaatmu yang ada di SCM Sejahtera, Engkau Tuhan yang memelihara. Pulihkan gerejamu Tuhan, pulihkan umatmu, namamu dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini waktunya kami untuk mempersembahkan apa yang kami punya. Karena yang kami punya Tuhan semua daripadamu. Oleh sebab itu kami bersuka cita untuk mengembalikan persembahan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kepada cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, segala pujian, segala hormat, kuasa bagi Raja segala raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada. Katakan tiada janji, tiada janji seperti yang ada padamu. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur terima kasih. Tuhan yang telah hadir di tengah-tengah kami. Tuhan sudah melawat setiap kami melalui kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur perjumpaan kami dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri, di mana kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami pun percaya Engkau Allah yang telah melakukan tingkah baik untuk memberkati kami semua. Hari Bapak Ibu percaya dengan imanmu, angkatlah kedua belah tangan, terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau pada waktu engkau masuk. Tuhan memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Tuhan memberkati ibadah dan pelayananmu. Tuhan memberkati usaha pekerjaan bisnismu. Tuhan memberkati keluarga rumah tanggamu. Apapun kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh yang Kudus yang menyertai, melindungi, memberkati dari sekarang hingga menatang hingga kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.